Egy Sujana tantang Yusril Iza Mahendra ikut gugat class action daripada sekedar sayangkan pencabutan gugatan ijazah palsu Presiden Jokowi. Kata dia, daripada cuma menyayangkan, Egy Sujana minta Yusril ajukan gugatan class action ijazah Jokowi. Jadi gugatan class action itu, sobat era sekalian, adalah gugatan perwakilan. Jadi tidak harus yang bersangkutan punya kaitan langsung, tetapi dia bisa mewakili kepentingan orang banyak. Nah, ini satu peristiwa yang amat pahit dan menyakitkan bagi kita, karena kita petarung mana pernah kalah istilahnya gitu. Nah, kaitannya dengan ini, saya trauma yang tahun lalu, saya tidak mau dalam peristiwa karir advokat saya dikalahkan gitu, hanya karena tidak mengerti permainan yang ada. Karena kami terus terang tidak menduga klien kami Bambang Tri ini ditangkap dan ditahan, padahal klien kami yang punya akses kepada saksi-saksi dan data-data yang menjadi bahan-bahan pembuktian, dan tentu saja ini akan berpengaruh pada proses persidangan. Kalau Presiden Jokowi tidak mampu menunjukkan ijazah aslinya, ya gawat juga sebenarnya. Entah dengan alasan apapun ya. Karena jelas kalau kita mau pembuktiannya substantif, ya akhirnya harus tunjukkan ijazah aslinya. Dari situ nanti akan dilihat apakah ini betul-betul asli, apakah aspal ya, apakah palsu atau apa. Itu soal yang memang diselesaikan di pengadilan dengan proses pembuktian. Advokat akademisi di bidang hukum tata negara dan politikus Yusril Iza Mahendra sebelumnya sempat menyayangkan dan mempertanyakan alasan sebenarnya kuasa hukum Bambang Trimulyono mencabut gugatan dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Egy Sujana selaku kuasa hukum Bambang Tri pun memberikan alasan kuatnya mengenai pencabutan gugatan. Egy menceritakan saat menggugat Presiden dulu semua majelis hakim sebelumnya dimutasi bersama para panitera hingga sidang ditunda 2 minggu. Ini dilakukan untuk memberi kesempatan majelis hakim mempelajari berkas-berkas materi sidang gugatan TPUA terhadap 66 janji palsunya Jokowi, antara lain mobil SMK, Boybak Indosat, larang impor, 10 juta tenaga kerja, dan lain-lainnya. Bahkan kata Egy, masyarakat yang kepo keaslian ijazah Jokowi juga dapat menempuh gugatan class action ke PN di seluruh Indonesia, ataupun DPR RI dan DPD RI bisa menjalankan fungsi perannya untuk dapat meminta hak bertanya, interpelasi, bahkan hak angketnya. Selain itu, sambung Egy, ia pun menantang Yusril bisa ikut gugat class action daripada sekedar menyayang-nyayangkan keputusannya. Egy Sujana tantang Yusril Iza Mahendra ikut gugat class action daripada sekedar sayangkan pencabutan gugatan ijazah palsu Presiden Jokowi. Advokat akademisi di bidang hukum tata negara dan politikus Yusril Iza Mahendra sebelumnya sempat menyayangkan dan mempertanyakan alasan sebenarnya kuasa hukum Bambang Trimulyono mencabut gugatan dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Egy Sujana selaku kuasa hukum Bambang Tri pun memberikan alasan kuatnya mengenai pencabutan gugatan. Egy menceritakan saat menggugat Presiden dulu semua majelis hakim sebelumnya dimutasi bersama para panitera hingga sidang ditunda 2 minggu. Ini dilakukan untuk memberi kesempatan majelis hakim mempelajari berkas-berkas materi sidang gugatan TPUA terhadap 66 janji palsunya Jokowi, antara lain mobil SMK, Boybak Indosat, larang impor, 10 juta tenaga kerja, dan lain-lainnya. Bahkan kata Egy, masyarakat yang kepo keaslian ijazah Jokowi juga dapat menempuh gugatan class action ke PN di seluruh Indonesia, ataupun DPR RI dan DPD RI bisa menjalankan fungsi perannya untuk dapat meminta hak bertanya, interpelasi, bahkan hak angketnya. Selain itu, sambung Egy, ia pun menantang Yusril bisa ikut gugat class action daripada sekedar menyayang-nyayangkan keputusannya. Soal isu ijazah palsu Jokowi hingga bantahan dari UGM.
Presiden Joko Widodo digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ihwal dugaan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden pada 2019. Dikutip dari Kompas.com, gugatan itu terdaftar dalam perkara nomor 592/PDT-2022/PN Jakarta Pusat dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum. Gugatan dilayangkan oleh seorang masyarakat bernama Bambang Trimulyono pada Senin 3 Oktober 2022. Bukan hanya Jokowi, pihak tergugat lain dalam perkara ini adalah Komisi Pemilihan Umum, Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Penggugat meminta agar Jokowi dinyatakan telah melakukan berupa membuat keterangan yang tidak benar atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah sekolah dasar SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo. Penggugat juga meminta agar Jokowi dinyatakan melakukan PMH karena menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan tidak benar atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonannya untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf R Peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019 sampai 2024. Proses perkara ini baru memasuki tahap pendaftaran, belum diketahui kapan sidang perdana akan digelar. Dilansir dari laman UGM, Rektor Universitas Gadjah Mada, Ova Emilia, mengatakan Jokowi merupakan alumni program studi S1 di Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1980. Sesuai ketentuan dan bukti kelulusan yang dimiliki oleh kampus, Jokowi dinyatakan lulus dari UGM pada 1985. Tujuan UGM klarifikasi ijazah Jokowi. Menurutnya, klarifikasi ini sebagai bentuk tanggung jawab UGM sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi kepada para alumninya. Terkait gugatan yang dilayangkan kepada Jokowi, UGM menyatakan tidak akan mengambil langkah hukum karena gugatan tersebut bukan ditujukan kepada UGM. Soal isu ijazah palsu Jokowi hingga bantahan dari UGM. Presiden Joko Widodo digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ihwal dugaan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden pada 2019. Dikutip dari Kompas.com, gugatan itu terdaftar dalam perkara nomor 592/PDT-2022/PN Jakarta Pusat dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum. Gugatan dilayangkan oleh seorang masyarakat bernama Bambang Trimulyono pada Senin 3 Oktober 2022. Bukan hanya Jokowi, pihak tergugat lain dalam perkara ini adalah Komisi Pemilihan Umum, Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Penggugat meminta agar Jokowi dinyatakan telah melakukan berupa membuat keterangan yang tidak benar atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah sekolah dasar SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo. Penggugat juga meminta agar Jokowi dinyatakan melakukan PMH karena menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan tidak benar atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonannya untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf R Peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019 sampai 2024. Proses perkara ini baru memasuki tahap pendaftaran, belum diketahui kapan sidang perdana akan digelar. Dilansir dari laman UGM, Rektor Universitas Gadjah Mada, Ova Emilia, mengatakan Jokowi merupakan alumni program studi S1 di Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1980. Sesuai ketentuan dan bukti kelulusan yang dimiliki oleh kampus, Jokowi dinyatakan lulus dari UGM pada 1985. Tujuan UGM klarifikasi ijazah Jokowi. Menurutnya, klarifikasi ini sebagai bentuk tanggung jawab UGM sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi kepada para alumninya. Terkait gugatan yang dilayangkan kepada Jokowi, UGM menyatakan tidak akan mengambil langkah hukum karena gugatan tersebut bukan ditujukan kepada UGM.